Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibud da'wan, al-qail fi muhkamil ayatil bayyinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur hanya pantas kita alamatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan taslim semoga tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah. Suatu ketika, seorang sahabat Nabi datang menemui Nabi dan meminta wasiat. Kata sahabat itu, "Ya Rasul, berikanlah aku wasiat." Nabi spontan menyampaikan wasiat yang super singkat, hanya 2 kata. Kata Nabi, "La taghdab," janganlah engkau marah. Sahabat ini sepintas tidak puas dengan jawaban Nabi. Dia kembali mengulang pertanyaannya. "Ya Rasul, berikanlah aku wasiat." Namun jawaban Nabi tetap sama. "La taghdab," janganlah engkau marah. Sahabat ini tetap tidak puas dan ingin bertanya lagi. Dan berharap mungkin ada jawaban lain dari Nabi. Ketika pertanyaan itu yang ketiga kali diajukan, jawaban Nabi tetap sama. "La taghdab," janganlah engkau marah. Para ulama berbeda pendapat tentang hadis ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa jawaban Nabi itu diberikan karena Nabi tahu bahwa yang bertanya itu adalah seorang yang temperamental, orang yang suka marah. Sehingga wasiat yang diberikan Nabi cocok untuk orang tersebut karena beliau, sahabat tersebut, suka marah. Sebagian ulama lain menilai dari aspek lain bahwa pesan Nabi itu adalah isyarat bahwa kemuliaan seseorang akan tetap terjaga apabila ia mampu mengontrol emosinya. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah, menahan emosi memang bukan pekerjaan mudah. Ada orang yang lebih mampu disuruh menahan lapar dan mengantuk daripada diminta untuk menahan marah. Karena itu dalam sebuah hadis Nabi berkata bahwa mengontrol emosi diri sendiri itu jauh lebih berat daripada mengontrol musuh dikala kita lagi berperang. Jamaah yang dimuliakan Allah, kisah ini sengaja saya ungkap di awal ta'lim Ramadan kali ini. Karena kita saksikan sendiri di tengah-tengah kita telah terjadi pergeseran luar biasa dalam perilaku dan etika berbahasa masyarakat kita. Indonesia yang dahulu dikenal bangsa yang ramah, santun, dan suka bertutur kata baik, sekarang ini sepertinya telah berganti. Di mana-mana kita lihat orang sekarang suka berdebat, orang muda tersinggung, orang gampang marah dan suka menebar ujaran kebencian. Orang sepertinya bebas berbicara dan semua orang ingin didengar pendapatnya dan semua orang ingin menjadi pengamat. Sehingga sulit kita membedakan mana kritik, mana hinaan, dan mana ujaran kebencian. Kaum muslimin, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah. Memang tidak semua orang bisa menahan marah. Karena marah itu adalah sesuatu yang manusiawi. Namun orang yang bisa menahan marah itu tergolong orang yang istimewa. Bahkan disebut sebagai di antara ciri-ciri orang bertakwa. Dalam Al-Quran disebutkan, "Allazina yunfikuna fis sarrai wal dharrai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Kata Allah, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kata al-kadhim, orang yang menahan, serumpun dengan kata al-kadimah yang berarti termos.
Artinya, sepanas apapun di dalam termos, ia mampu meredam panasnya, sehingga orang yang memegang termos itu tak merasakan panas. Dan sebuah termos hanya akan mengeluarkan air panas bila jelas manfaatnya. Orang yang bertakwa pun juga begitu. Ia mampu sembunyikan amarahnya, sehingga orang lain tidak tahu. Ia seperti termos, ia hanya melampiaskan kemarahan bila mana nyata kemanfaatannya. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah. Marah seperti saya katakan di awal adalah sesuatu yang manusiawi dan melekat pada setiap orang. Menurut Al-Khattabi, marah itu tidak terlarang karena itu tabiat yang tidak akan hilang dalam diri manusia. Karena itu ucapan Nabi la taghdab oleh Al-Khattabi ditafsirkan sebagai bentuk peringatan. Dalam konteks ini, Rasul ingin mengingatkan kita untuk jangan mudah marah, apalagi jika tidak jelas apa penyebabnya. Bahkan Nabi menyebut orang yang mampu kendalikan emosinya sebagai orang yang kuat. Rasulullah bersabda, "Laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidul ladzi yamliku nafsuhu 'indal ghadab." Artinya, orang kuat bukanlah orang yang kuat bantingannya. Namun orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai nafsunya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam hadis lain dikatakan di akhirat nanti orang yang mampu menahan marah diberi kebebasan memilih bidadari. Kata Nabi, barang siapa yang mampu menahan kemarahan padahal dia mampu melampiaskannya, niscaya pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk, sehingga Allah memberikannya hak memilih di antara bidadari surga yang dia kehendaki. Subhanallah, begitu besar rahmat bagi orang yang mampu menahan marah. Cendekiawan Muslim Quraisy siap juga berpesan, jika kita sedang tahan amarah, jangan sampai kita terlihat air muka kita. Jika terpaksa demikian, kata Quraisy Shihab, lidah jangan ikut berucap. Kalaupun terpaksa lidah berucap, ucapkanlah kata-kata yang baik. Dan terakhir, pesan Quraisy Shihab, kalau terpaksa berucap kata tak baik, maka jangan sampai melampaui batas, apalagi sampai menggunakan tangan atau kekerasan. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah. Itulah beberapa keistimewaan orang yang mampu menahan amarah dan tips ketika kita marah. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi bekal kita dalam menjalani puasa ini untuk tidak marah dalam keadaan berpuasa. Memang marah tidak menyebabkan puasa seseorang menjadi batal, tetapi marah dapat mengurangi kualitas puasa ibadah Ramadan kita. Demikian lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.